pada saat matang tadi. Jadi dia sarangnya bersarang tapi lembab ya. Coba kalau sudah dingin kita potong ya. Kita potong aja. Kita potong di potongan yang sama ya, bagian ujungnya. Seret, seret, seret. Tada, tuh sarangnya luar biasa cantiknya ya. Nah ini dia, croissant itu juga tetap harus di dalam keadaan dingin. Oke. Nah ini tadi yang sisa-sisanya ya, sisa trim-trim pinggirannya itu saya gilas lagi, kemudian saya isi dengan kebetulan ada isian bakso, jadi saya buat croissant bakso dan nanas ya. Sebelum kita ke pembuatan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, serta tonton videonya dengan seksama, jangan di skip-skip karena nanti di tengah-tengah itu banyak kita ketemu dengan masalah-masalah dan cara penyelesaiannya ya. Oke, kita buat. Berikut bahan-bahan yang digunakan untuk membuat croissant ya. Ada 250 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram gula pasir, kemudian 140 gram coarse fat atau butter pudding, 70 gram susu cair, 70 gram air suhu ruang, 25 gram butter unsalted ya, butter yang enggak asin, kemudian ada 6 gram ragi instan, kemudian 4 gram garam halus. Lanjut kita ke cara pembuatan. Teknik memasukkannya, yang pertama kita masukkan dulu terigu, kemudian kita masukkan gula. Gula kita masukkan berdekatan dengan ragi. Nah, kemudian di seberangnya ragi masukkan garam. Ini dulu ya. Lalu kita aduk rata. Oh ya teman-teman, ini saya recook dari Chef Prima ya. Resepnya Chef Prima yang ada di channel YouTube-nya Ko Edi Susanto. Nah, setelah bercampur rata, ini benar-benar harus campur rata semuanya. Tadi bahan-bahan kering, lalu kita masukkan perlahan air dulu ya. Air ini 2 kali kita masukin. Oh iya teman-teman, kalau ngaduk croissant roti sebaiknya tidak menggunakan hand mixer ya, tapi tetap harus pakai standnya. Ini berat sekali. Nanti ini ada tahapan saya memindahkan, benar-benar ya. Dulu saya bikin roti selalu pakai mixer yang gede karena jumlahnya banyak. Ini karena cuma 250 gram, saya pikir wah gampang lah, enteng, ngulen aja bisa ya. Tapi ternyata enggak, ternyata justru kalau pakai mixer harus pakai stand, memang harus pakai mixer yang ada dudukannya. Nah ini udah mulai berat nih, udah mulai doyong badannya ya, mulai goyang-goyang. Kita selesaikan dulu masuk susunya, baru kita pindahkan ke stand mixernya ya. Nah, sampai di sini aku pindahin dulu ya. Nah, baru kita kocok kembali dengan spatula yang spiral. Spatula spiral ini memang dikhususkan untuk adonan-adonan yang kalis ya, memerlukan kekalisan. Nih kita lanjut lagi, adonannya sudah mulai bagus. Nah untuk croissant atau croissant ini adonannya tidak perlu terlalu kalis, yang kalis banget kayak adonan roti, karena nanti kita akan adon lagi bersama butter puddingnya. Nih cukup segini aja ya. Biasanya kalau roti kita kan sampai benar-benar kalis, dia yang ditarik-tarik itu sampai mulur-mulur banget. Ini enggak. Nah ini biasa, dia masih kira-kira kalau adonannya naik sekitar 3 menitan lagi ya. Ini tuh, dia nggak begitu, nggak sekalis kita kalau bikin roti. Tuh, segitu. Dia kalau ditarik-tarik belum bisa dia mulur kayak kita yang sampai tipis gitu ya, nggak robek, ditarik sampai tipis. Nah ini adonan kita kumpulin di tengah, kita rounding di tengah, kemudian kita akan istirahatkan. Kalau saya ini istirahatkan selama 30 menit ya teman-teman, tergantung suhu ruangnya. Paling tidak dia sudah naik 1,5 kali lipat.
Ini kita istirahatnya di dalam chiller supaya raginya nggak mumbul-mumbul seperti kita bikin roti ya. Kalau istilahnya Seprima itu raginya biar mati. Nah, kita simpan dulu selama 30 menit. Sementara kita menyimpan adonan, mendinginkan, mengistirahatkan adonan, kita kelola dulu korspet. Ada korspet yang sudah jadi lembaran-lembaran. Nah, ini saya butter foldingnya yang masih seperti ini akan saya bentuk dulu lembaran ya. Caranya masukkan ke dalam plastik yang lebarnya ini lebar plastik sekiloan itu berapa ya, mungkin selebar 7 sentian ya, 7 atau 8 senti. Nah, kemudian kita ratakan di plastik ini, ratakan yang tebalnya kira-kira 1 mili atau 2 mili ya. Jadi sebaiknya lebar dia. Nah, ini setelah setengah jam udah lumayan naik dia, tapi nggak naik yang 2 kali lipat gitu ya. Nah, lalu kita akan ke step selanjutnya. Nih teman-teman, kita akan memasukkan butter folding yang tadi sudah kita pipihkan dan dimasukkan ke dalam kulkas supaya dia mengeras ya. Tujuannya supaya dia mengeras berbentuk lempengan, kita mudah mengolahnya nanti ya. Nah, ini dia sudah jadi ya, sudah dingin. Ini saya masukin tadi ke dalam freezernya supaya cepet ya, supaya biar nguber nanti waktu setengah jamnya waktu kita mau pakai. Nah, sekarang kita pipihkan dulu supaya bisa memasukkan si butter folding ini ya. Ini saya pakai yang ekonomis, butter foldingnya saya pakai yang mereknya Flag ya. Teman-teman silakan mau pakai butter yang bagus atau apa kira-kira, tapi prosesnya tetap sama seperti ini. Kita ukur dulu nih, udah masuk belum, masih kurang lebar sedikit ya. Nah, dari awal kita membuat adonan ini sebisa mungkin sudah rapi. Ini saya kan nggak begitu rapi ya, ngikutin bisa masuk. Nah, supaya rapi itu kenapa? Karena untuk memudahkan nanti pada saat kita pencetakan kuasongnya ya. Selesai, kira-kira sudah cukup masuk semua. Kita boleh dilipat 2, kemudian di pinggir-pinggirnya kita lipat supaya tidak keluar, atau begini, yang penting dia menutup semuanya kira-kira sama tebalnya. Nah, supaya dia nanti mendapatkan bagian yang sama, butternya dengan adonan rotinya ini memperoleh bagian yang sama banyak ya. Nah, setelah itu ini single ya, masih lipatan single, lipatannya sekali ini saja. Kemudian kita istirahatkan selama 15 menit ya, 15-20 menit di dalam chiller. Tujuannya supaya butter foldingnya itu mengeras. Nah, ini setelah 15 menit kita pukul-pukul supaya butternya itu bercampur dengan adonan rotinya. Nah, kita pukul-pukul dulu sebelum kita lakukan lipatan selanjutnya ya. Ini sampai 3 kali proses, 2 kali masuk chiller ya, 2 kali dichillerin baru nanti bisa dicetak. Tuh, kita pipihkan sampai tipisnya kira-kira 2 mili, maksimal 3 mili ya. Pipihkan sampai dengan tipis adonannya itu maksimal 3 mili, 3 milimeter ya, jadi 1/3 senti kira-kira ya, itu maksimal. Kalau bisa 2 senti lebih baik lagi ya. Terus adonannya pelan-pelan aja supaya nggak kayak saya tuh ada bolongnya tuh, ada bagian yang bolong karena terlalu bersemangat nekannya ya.
jadi pelan-pelan aja. Nah itu ada bagian di bawah tangan saya itu ada yang bolong ya. Terus menggunakan rolling pin yang stabil, yang berat, yang cukup berat ya, karena giling roti itu lumayan perlu tenaga. Nah tadi kita kan menggilingnya ke arah sana, sekarang kita balik arah yang berlawanan, kita giling satu kali lagi, nah ke arah yang berlawanan ya. Nah tadi kan kita gilingnya ke arah sana, sekarang kita balik lipatannya, balik satu lagi, kita giling sampai seperti tadi, tipisnya seperti tadi. Nah pada saat ini sebisa mungkin ini udah jangan terlalu mencong-mencong lagi ya, supaya nanti gampang kita ngaturnya. Nah ini kita istirahatkan lagi selama 15 menit ya. Jadi pertama tadi sekali ngelipetnya kita masukin, kemudian yang setelah diistirahatkan 15 menit kita 2 kali lipat ya. Lipatan pertama satu arah, kemudian arah sebaliknya, lipatan keduanya arah sebaliknya, baru kita diamkan 15 menit lagi di dalam chiller. Nah setelah 15 menit ini, ini siap kita olah ya, kita tipiskan adonan kuasongnya. Sama seperti tadi prosesnya, tetap aja kita pukul dulu karena dia mengeras dari kulkas, dari chiller. Nah, ini juga tujuannya supaya merata. Ini dia adonan sudah mulai elastis, dilebarkan sesuai dengan tebalnya ya. Ini maksimal tebalnya untuk takaran yang seperti saya ini saya buat tebal sekitar 2 mili. Jadi lebarnya itu lebarnya itu 10 cm ya. Kita trim, kita rapikan pinggir-pinggirnya. Tuh. Nah, setelah itu kita akan buat segitiga. Potongan-potongan segitiga ya. Cara motongnya dari pinggir kita sudah buat segitiga pokoknya ya. Ya, kalau dirasa masih sangat tebal bisa ditipiskan lagi ya, tapi kuasong tebal juga nanti layernya akan bagus, tapi kalau tebal banget nanti dia jadi mumbul-mumbul nggak karuan juga. Nah ini ada lebih-lebihnya, ini saya sisihin dulu nanti mau diolah apa. Ini saya merasa masih agak terlalu tebal, jadi saya buat agak tipisan lagi dikit ya. Ini cara gulungnya. Nah kita rounding. Ya, kemudian jangan lupa bagian paling ujungnya itu, bagian ujungnya sekali itu harus benar-benar melekat ya, takutnya nanti pas dia mekar kebuka. Itu ada beberapa biji yang punya saya kebuka begitu ya. Nih. Selesai. Setelah selesai kita oles dengan telur jangan kuningnya aja, sama putihnya juga boleh. Nah teknik pengolesan ini ada setelah saya lihat-lihat kenapa dia tidak heboh mekarnya kurang sempurna ujung-ujungnya, karena setiap lipatannya itu bagian yang layernya, bagian yang lipat itu saya kasih telur semua tuh, saya oles semua. Harusnya bagian yang lipatan, bagian yang layernya itu jangan ya, jangan dikasih olesan telur, supaya dia tetap akan mekar, tapi biar layernya itu lebih tebal, lebih heboh gitu ya, lebih menantang, lebih cantik. Nah sekarang setelah 1,5 jam, karena tadi saya tinggal jemput anak sekolah dulu, minimal didiamkan 1 jam, dia sudah mekar. Saya panggang di oven yang sudah saya panaskan 10 menit di api tadi, manasinnya di api 200 derajat Celcius. Kemudian setelah masuk sekitar 10 menitan saya kecilkan apinya di
Tadi di 225 derajat manasinnya ya. Kemudian ini saya kecilkan di api stabil 200 derajat Celcius. Nih, ini yang nggak kena telur. Jadi dia layernya kelihatan. Sementara bagian yang dioles telur itu layernya agak kurang kelihatan ya. Nah, sisa-sisanya ya. Dapat 2 kuazong lagi. Ini saya isi. Yang pertama ini saya isi dengan bakso. Adonan bakso keturunan nasi punya. Yang ini saya isi dengan adonan nanas ya. Kita lihat nih nanti hasilnya bagus atau enggak. Kalau dia jauh jaraknya, terus lipat namanya lebih banyak ya guys ya. Terus kita perhatikan juga cara ngolesnya ya. Oke. Belajar dari panggangan pertama, kita perhatikan cara ngolesnya ya. Kita oles saja bagian atas-atasnya, jangan sampai kena bagian layernya, bagian yang dilipet-lipetnya itu ya. Nah, atas-atasnya aja, dan ini tidak perlu licin seperti kita membuat roti, jadi olesannya secukupnya saja, tidak usah 2 kali. Itu kasus yang pertama, panggangan tadi pertama, saya olesnya sayang sisa telurnya yang pertama. Yang kedua, mungkin saya ingat adonan roti, adonan kue-kue kering yang inginnya mulus gitu ya, sementara kuasong itu tidak perlu mulus-mulus ya, dia justru semakin semakin kelihatan kasar gitu, malah semakin cakep. Maksudnya kasar permukaannya ya, bukan kuasongnya. Jadi ya kulit kuasongnya ini kelihatan bertekstur kasar. Nah, ini cukup begini aja. Setelah itu kita diamkan selama 1 jam lagi. Nah, ini setelah 1 jam ya, dia lumayan mekar. Sekarang kita siap kita panggang ya. Kita perhatikan kesalahan yang tadi, jangan terlalu tebal olesannya, kemudian kuasongnya juga dibakarnya api bawah aja dulu, manasinnya cuma api atas dan bawah, jadi hasilnya cantik, dia bener-bener garing gitu ya. Nah, ini kuasongnya tuh ada isinya, jadi kalau layernya tetap tebal, cuma karena dia ada isinya ya lengket sama isinya ya. Nih, bagus kan jadinya? Tuh, benar-benar endes, padahal ini sudah bagian yang sudah sisa-sisa ya, teriman yang bekas trim-teriman. Oke.